Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang seiman, sekasih sepada dengan saya, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Di mana pada hari Sabtu berbahagia ini kembali kita buat khotbah firman Tuhan di channel YouTube kita. Demi menguatkan iman kita pribadi lepas pribadi, supaya kita dimampukan oleh kasih karunia daripada Allah, naungan tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan, dapat bertahan di dalam kehidupan ini di bawah kolong langit dan di atas bumi, selagi masih Tuhan mengizinkan kita hidup yang sesuai kehendak rencana daripada Allah. Coba kita meneliti secara matang. Dengan yang menjelangnya hari-hari terakhir ini, kemungkinan besar kita sudah memahami dan mengetahui bagaimana suasana dunia saat ini. Tiada tempat pengaduan, tiada tempat perlindungan. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita di dalam kehidupan ini. Tak ada yang bisa menolong saudara-saudara. Kalau kita meneliti secara matang, terkadang kita bingung melihat suasana dunia ini, terguncang iman kita. Saat ini kita belajar kembali kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun pencobaan, apapun pergumulan, hanya berserulah kita kepada Tuhan, supaya penyertaan pertolongannya oleh keajaiban ilahinya yang menolong kita. Kenapa saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus? Salah satu kehidupan kita di bawah kolong langit dan bumi ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan, dan tidak luput segala perbuatan dosa di hadapan daripada Allah. Sebab itu, marilah kita saudara-saudaraku belajar demi belajar. Berharaplah penyertaan pertolongan daripada Allah yang menguatkan kita. Coba kita teliti menjelang hari-hari terakhir ini. Apa yang terjadi? Sebab itu Allah berkata, tidak mudah menegakkan sebuah kebenaran. Tidak semudah itu menegakkan kebenaran. Karena ini sudah menjelang akhir zaman sesuai dengan pernyataan firman yang tertulis di kitab Injil, perkataan Allah yang hidup, semua itu akan terjadi. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada yang terbeban tentang masalah kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, marilah kita serukan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Berharaplah pertolongan penyertaan daripada Allah. Mari kita belajar semakin mentaati, menuju dan mengarah kepada Tuhan, supaya pertolongan dan lingkupan tangannya selalu memagari kita, menyelimuti kita dalam bentuk kehidupan ini. Ini sudah menjelang akhir zaman. Apapun yang tertulis dalam kitab Injil, perkataan Allah yang hidup, semua itu akan terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Semua akan terjadi. Coba kita pantau secara mendalam. Keributan di mana-mana, masalah demi masalah di mana-mana. Sebab itu orang kita percaya kepada Yesus, belajarlah menunduk diri kita pada Tuhan. Percayakanlah dengan Roh Kudus daripada Allah yang menuntun kita dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kita berjalan sendiri. Jangan kita biarkan diri kita dapat menyelesaikan bentuk masalah apapun, pergumulan pencobaan yang terjadi bagi kita. Jangan biarkan. Tidak mampu kita itu melakukan dan melaksanakan itu dalam perbaikan.
terfokuslah, berdoalah pada Tuhan supaya ada pertolongan penyertaannya yang menyelimuti kita di dalam kehidupan ini. Lihat apa yang terjadi saat ini. Bagi kita umat Kristen dimanapun berada, tetaplah berjuang apapun kehidupan kita yang terjadi dan apapun pergumulan yang terjadi kita hadapi dalam suasana hidup di dunia ini. Belajarlah mengarah kepada Tuhan. Percayalah, semua sudah mulai terjadi penggenapan perkataan Tuhan dalam kitab Injilnya. Harus kita melewati itu semua. Tidak bisa nggak kita lewati. Kenapa firman Tuhan berkata sedemikian? Bagi orang kita yang percaya kepada Yesus, supaya tetap mengharap pertolongan tangan daripada Allah. Dengan cara itulah kita datang kepada Tuhan, mengerti akan kebenaran daripada Allah. Bukan tidak kita butuh bentuk apapun dalam suasana kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Semua memang harus kita butuhkan. Semua harus kita butuhkan. Bentuk apapun dalam kehidupan ini memang harus kita butuhkan. Tetapi alangkah baiknya Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepadaku, kata Allah, supaya penyertaan pertolongannya dapat melingkupi kita di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mendapatkan dan memperoleh penyertaan pertolongan tangan daripada Yesus? Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, kembali juga terakhir ini kita buat khotbah firman Tuhan di channel YouTube ini. Memang sih selama ini pribadi saya tidak pernah saya buat lagi khotbah firman Tuhan di channel YouTube ini. Kenapa? Saya pun pribadi beberapa hari belakangan ini saya sadar diri jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Semenjak saya berjalan jauh daripada Tuhan, masalah demi masalah semakin banyak kuhadapi. Tetapi Roh Kudus mengingatkan yang saya percaya. Belajarlah kembali panggilan Allah terhadapmu. Sebab engkau mengerti dan memahami sebuah talenta yang Tuhan curahkan kepadamu. Jangan engkau tertipu daya, bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihatnya. Sebab itu kembali kita belajar dan belajar bersama bagaimana cara mempertahankan belajar jalan kebenaran daripada Allah. Memang sih enggak semudah itu. Memang sih enggak segampang itu. Enggak segampang itu. Kenapa kita katakan enggak semudah itu, enggak segampang itu? Di bawah kolong langit dan di atas bumi ini adalah masih berkerajaan kuasa kegelapan. Di bawah kolong langit dan di atas bumi ini masih berkerajaan kuasa tipu daya iblis. Supaya terpisah kita dari jalan kebenaran daripada Allah. Sebab itu Tuhan berkata, berdoalah engkau, serahkanlah hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Percayalah dengan nama Roh Kudus yang membimbingmu. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar memperlengkapi rohani kita kepada Tuhan. Tetapi penuh percaya dengan nama Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus datang kepada Tuhan. Sekalipun firman Tuhan berkata, ikut kebenaran itu bukan mudah. Pikul salib itu bukan mudah, saudara-saudari. Jadi jangan ada di antara kita Kristen
dan yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ikut Yesus Kristus enak dan semudah itu. Tidak, saudara-saudara. Percayalah. Karena kenapa? Selalu kita diserang kuasa kegelapan. Banyak penghambat, banyak mengintervensi, menegakkan jalan kebenaran dalam kehidupan kita, di dalam keimanan kita, pribadi lepas pribadi. Sebab itu Tuhan Allah berkata, percayalah dengan Roh Kudus telah membimbingmu. Dan berdoalah engkau kepada Aku, kata Allah, supaya penyertaan pertolongan tangan daripada Tuhan yang menyelimuti kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Jadi jangan ada di antara kita siapapun orangnya, siapapun orang yang percaya kepada Yesus, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, domba Allah, jemaat Allah, bahwa ikut Yesus itu enak, penuh sukacita. Bagi saya pribadi tidak mudah mengikuti jalan kebenaran daripada Allah. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang ikut jalan kebenaranku harus siap menderita dan harus siap pikul salib. Itu penting, ada pemahaman. Harus kita pahami itu. Tetapi perkataan Allah berkata kepada kita, percayalah dengan Roh Kudus, berdoa engkau, Aku akan menolongmu. Dan belajarlah pernyataan firman-Ku dalam kehidupanmu. Baru pertolongan penyertaan tangan daripada Allah terjadi bagi kita. Saya pribadi tidak berani berkata ikut Tuhan itu enak. Pikul salib itu enak, bagi saya tidak. Karena kuasa kegelapan ini tinggi berkerajaan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Setiap pekerjaan-pekerjaan iblis, saudara-saudariku, kita umat-umat ini yang diperalat. Manusia itu sendiri diperalat kuasa kegelapan. Supaya terjadi debat mulut, debat ini, debat ini. Itu saudara-saudara. Pekerjaan iblis kuasa kegelapan adalah merusupi pemikiran manusia. Supaya kacau balau. Tetapi ingatlah, tetaplah bersembuh bersujud kepada Tuhan. Ikut kebenaran daripada Allah, enggak semudah itu membalikkan telapak tangan, saudara-saudara. Bukan semudah itu memikul salib. Kenapa firman Tuhan berkata, anak-anakku, berdoalah selalu kepada Aku, percaya dengan Roh Kudus membimbingmu, sehingga penyertaan lingkupan tangan daripada Allah oleh keilahian yang maha tinggi, Yesus Kristus menolong kita dengan naungan kasih karunia tuntunan Roh Kudus daripada Yesus. Itu disebabkan karena itulah selama ini kadang-kadang gak kuat iman kita. Terkadang mau bersungut-sungut, berpikir demi berpikir,